Halo para rebahaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, seliramu akan mereview sebuah film survive di mana seorang wanita bersama bayinya terjebak di kontainer yang jatuh di laut yang dihuni paus raksasa. Apakah mereka bisa selamat dari kejadian naas tersebut? Oke lah, daripada kalian mikir-mikir sampai migrain kalian kambuh, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Diceritakan sudah 7 bulan sejak Spanyol mulai menerapkan tindakan seperti negara Eropa lain guna mengakhiri kelangkaan sumber daya dasar. Dan kebanyakan penduduk tidak bisa mendapatkan sumber daya alam sehingga mereka berbondong-bondong pergi dari negara itu dan berimigrasi ke tempat lain. Berlatar di sebuah pelabuhan terlihat sepasang pasutri yang bernama Ami dan juga Niko yang ingin berimigrasi dan menjadi penumpang gelap. Lalu mereka pun menyogok petugas tiket untuk bisa lolos dan memberi cincin kawin mereka sebagai imbalan untuk petugas itu. Mereka pun bisa lolos. Bagaimana perjalanan mereka? Kalem, karena film baru dimulai. Singkat cerita, saat mereka sudah berada di kapal dan bersembunyi di sebuah kontainer, terlihat Ami yang sedang mengandung 9 bulan. Pagi menjelang di mana salah satu penumpang gelap melubangi kontainer itu dan mengintip keluar jendela, lalu Ami pun terbangun dan tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar kontainer. Lalu Niko pun mengeceknya dan tiba-tiba segerombolan orang memaksa memasuki kontainer itu. Namun beberapa petugas menghalau mereka dan meminta semua pria yang ada di kontainer itu untuk keluar. Niko pun dipaksa untuk keluar sementara Mia tertinggal di dalam kontainer dan kontainer pun langsung ditutup. Dengan gercep, Mia langsung menelpon Niko dan Niko mengatakan jika dia berada di truk belakang dan berjanji akan bersama lagi dengan Mia. Di sisi lain terlihat seorang yang berkuasa di situ mengecek kontainer mereka dan meminta mereka semua untuk keluar dalam hitungan ketiga. Mendengar itu, Mia pun bersembunyi di atas tumpukan kayu dan salah satu dari penumpang itu keluar dan tiba-tiba mereka menembaki kontainer itu hingga membuat semua penumpang moket. Berbeda dengan Mia yang selamat karena dia bersembunyi di atas. Lalu si gundul menyuruh anak buahnya untuk membersihkan orang-orang yang sudah moket itu dan membawa barang-barang mereka. Singkat cerita, saat semua sudah dibersihkan, terlihat Mia yang hanya sendirian tertinggal di situ dan dia mencoba menghubungi Niko namun tidak dapat tersambung. Lalu Mia pun mengintip keluar dan kontainernya sudah berada di atas kapal dan bersiap untuk berlayar. Di tengah perjalanan, Mia menemukan sebuah tas yang berisi bor dan juga air putih. Singkat cerita, malam pun poek, namun tiba-tiba terlihat ombak yang begitu besar hingga mengguncang kapal mereka dengan dahsyat. Lalu kapal pun oleng dan kontainer yang dinaiki Mia pun terjatuh ke laut. Singkat cerita, beberapa jam setelah kejadian itu Mia pun tersadar. Lalu dia bangkit dan mengintip keluar dan yang dia lihat hanyalah hamparan lautan. Mia begitu syok dan mencoba menghubungi Niko namun kesulitan karena tidak ada sinyal di dalam situ. Kemudian Mia membuka semua kotak, kali ada sesuatu yang bisa digunakan, namun dia hanya menemukan Tupperware dan juga beberapa baju beserta handsfree. Melihat air terus masuk ke dalam kontainer, dia pun menambalnya dengan solatip. Lalu dia kembali melihat keluar dan melihat kontainer yang ditumpangi Niko berada tepat di sampingnya, dan naasnya kontainer itu pun justru karam. Air semakin masuk ke dalam kontainer itu, lalu Mia membuat tanda dengan solatip sebagai pengukur kedalaman air. Lalu tiba-tiba telepon pun berdering di mana Niko menelponnya dan memberitahu jika dia berada di kota karena si supir meninggalkannya dari kapal.
Lalu dia pun berjanji akan mencari Mia, namun Mia mengatakan jika dia tidak berada di kapal karena semalam terjadi badai yang besar hingga membuat kontainernya jatuh ke laut. Dan Mia pun tidak bisa memastikan berapa lama dia akan bertahan di kontainer itu. Lalu Nico terus meyakinkan Mia jika dia akan menemukannya dan meminta Mia untuk tidak meninggalkan ponselnya. Namun tiba-tiba air ketubannya pecah yang menandakan jika dia akan segera melahirkan. Di tengah badai yang sangat besar, dia pun berusaha untuk melahirkan bayinya dan saat akan menelpon Nico, tiba-tiba handphonenya pun terjatuh, namun dia tetap berjuang hingga bayi pun lahir. Lahirlah seorang anak perempuan, lalu dia pun mengeluarkan plasenta miliknya dan menyimpannya di dalam Tupperware. Tepat di hari ketiga di mana si bayi terus menangis, lalu Mia pun mengganti popoknya dan menyusuinya. Keesokan harinya dia melihat sebuah bor lalu mempunyai ide untuk melubangi atap kontainer itu menggunakan bor, namun si bayi terus menangis dan dia pun menenangkannya. Hari-hari terus berganti, dia kembali melubangi atap kontainer itu agar bisa keluar dan mencari pertolongan, namun sial, boran itu justru mati karena kehabisan baterai. Tak kehabisan akal, Mia pun menggunakan cutter untuk membantu melubangi kontainer itu. Malam pun poek, di mana Mia merasa sangat kelaparan dan tidak ada stok makanan di situ hingga membuat dia nekat dan memakan plasentoinya sendiri. Malam semakin larut dan tiba-tiba seekor paus besar menabrak kontainernya hingga membuat dia terjatuh. Lalu dia pun menenangkan anaknya yang menangis dan mengusir ikan besar itu. Keesokan harinya dia terus berusaha untuk melubangi kontainernya dalam lelahnya dan tiba-tiba mendiang anak sulungnya mendekatinya dan mengajaknya untuk pergi, namun dia meminta maaf kepada anaknya kalau dia harus menjaga bayinya. Bayangan suaminya pun datang lalu menenangkannya. Terlihat hujan turun dan air masuk melalui celah-celah atap kontainer, lalu Mia pun membuka Tupperware dan mengisi air untuk bekal minumnya. Setelah itu Ami berusaha untuk kembali menarik atap kontainer hingga terlepas. Dengan tenaga yang tersisa, dia berusaha keluar dari kontainer itu dan akhirnya dia pun bisa mendapatkan kesempatan untuk minta pertolongan. Selang beberapa lama, dia pun mengganti popok anaknya dan melemparkannya ke lautan, namun tiba-tiba segerombolan ikan memakan popok anaknya, lalu Mia berusaha untuk menangkap ikan itu agar bisa memakannya. Namun sial, usahanya gagal dan dia pun kehabisan tenaga. Lalu tiba-tiba Mia melihat pesawat melintas tepat di atasnya, lalu dia pun turun ke bawah untuk mengambil cermin. Namun saat akan naik ke atas, kakinya menggesek besi hingga dia terluka, namun dia tetap berusaha untuk meminta pertolongan meskipun tidak terlihat. Selang beberapa lama dia kembali turun ke bawah untuk menjahit luka di kakinya dan dia pun terlihat begitu kesakitan. Hingga malam menjelang dia pun masih berusaha untuk membuat jaring dengan handsfree lalu menyulamnya. Scene berganti keesokan harinya di mana dia bersiap untuk menjaring ikan dan memberi umpan dengan popok bayi. Tidak sia-sia, ikan pun masuk perangkap, kemudian dia mendapatkan makan untuk hari itu.
Tepat di hari ke-9 air pun sudah mulai naik dan dia mempunyai banyak stok ikan untuk dimakan. Lalu dia berusaha mengeluarkan air dari dalam kontainer menggunakan selang. Di malam yang sunyi, Mia bercerita tentang dirinya kepada anaknya yang masih bayi. Dia juga memberitahu siapa ayahnya dan juga kakaknya yang telah tiada. Mamá, iguales. Y la misma forma de la carita cuando era bebé. Di tengah malam yang dingin, dia mencoba membuat api menggunakan botol bekas alkohol untuk menghangatkan tubuh mereka. ¿Qué bien te queda? Di saat sepi terus melanda, tiba-tiba dia mendengar sesuatu menabraki kapal mereka. Lalu Ami pun membawa bayinya dan mengeceknya keluar. Namun tiba-tiba Nico pun menelpon Mia dan mengatakan jika dia tidak bisa menjemputnya karena pada saat dia bersembunyi di kontainer, petugas melihatnya lalu menembaknya hingga dia kehabisan darah. Lalu Nico pun berpamitan kepada Mia untuk meminta Mia terus berjuang untuk hidup. Dan Mia juga memberitahu jika putrinya sudah lahir ke dunia dan meminta Nico untuk berbicara dengan anaknya. Mi amor, esta voz que vas a oír aquí. Apretaba el pie cuando estabas en la tripa de mamá tan a gusto. Nico pun berpesan kepada anak yang telah dia beri nama Noah untuk selalu bersama ibunya dan menjadi anak yang baik. Lalu mereka pun mengucapkan kata cinta satu sama lain. Setelah itu telepon pun terputus. Singkat cerita, di hari ke-26 di mana kontainer akan terisi penuh oleh air, lalu Mia membuat kapal kecil untuk anaknya agar tidak tenggelam dan merajut tali panjang untuknya. Malam pun poek, terlihat kontainer yang akan dipenuhi oleh air itu menandakan jika kontainer akan tenggelam. Lalu Mia pun standby di luar kontainer, namun dia melihat foto anak pertamanya tertinggal di dalam kontainer. Lalu dia pun turun ke bawah untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba foto itu menghilang dan saat Mia akan kembali keluar, tiba-tiba kakinya tersangkut tali, sementara kontainer mulai tenggelam hingga membuat kapal sang anak terhanyut. Mia terus mencoba untuk memotong tali yang telah mengikat kakinya, sementara kontainer mulai tenggelam dan akhirnya dia pun bisa meloloskan diri. Terlihat ikan paus yang begitu besar yang berada di dekatnya, lalu dia pun berteriak mencari-cari kapal anaknya. Syukurlah Mia berhasil menemukan kapal anaknya dan paus pun pergi meninggalkan mereka. Pagi menjelang di mana mereka berdua terombang-ambing di lautan lepas, lalu Mia mengatakan kepada anaknya jika mereka sudah berjuang dan berusaha untuk selamat, namun setelah ini dia tidak bisa buat apa-apa dan berharap keajaiban menolong mereka. Mi amor, me salvaste. Selang beberapa lama terlihat seorang wanita berada di perahu bersama anak dan juga suaminya, lalu dia pun melihat segerombolan ikan camar mengelilingi kota kecil. Karena penasaran mereka pun langsung menuju ke situ dan tiba-tiba mereka menarik sebuah kotak kecil yang berisi seorang bayi dan tali panjang yang mengikatnya. Kemudian wanita itu pun menarik tali yang terhubung dengannya dan tiba-tiba seorang wanita muncul dari dasar lautan dan ternyata itu adalah Mia. Dengan gercep wanita itu langsung memberikan pertolongan pertama dan memompa jantungnya hingga akhirnya Mia sadarkan diri. Come on. That's it. Turn over.
Kemudian Mia menanyakan di mana anaknya, lalu si pria pun memberikan bayinya dan kemudian pria itu juga menelpon polisi untuk meminta bantuan. Syukurlah mereka bisa selamat dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian terharu dengan endingnya? Finally Mia dan bayinya pun berhasil selamat. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.